Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Awalini dengan nomor BP 2010 1152630144 dari kelas IF 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luzi Seri Ramadhani, nomor BP 2010 1152630137, kelas IF 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fidolia Harfa dengan nomor BP 2010 1152630127 dari kelas IF 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya teknologi dalam dunia bisnis. Ini adalah salah satu dari chapter untuk sistem informasi manajemen bisnis, bisnis elektronik, dan kerjasama global. Bisa kita bayangkan para pelaku bisnis pada zaman dahulu, ketika komputer belum ditemukan, mereka akan selalu mengadakan rapat rutin untuk mendistribusikan informasi atau menambah informasi dari berbagai macam pelaku-pelaku bisnis lainnya. Namun, perkembangan teknologi seperti sekarang, kita sudah membawa teknologi komputer pada genggaman tangan kita dalam bentuk smartphone. Maka, terjadi sebuah revolusi yang sangat luar biasa di mana teknologi dapat memainkan peran untuk produktivitas dalam bisnis. Hingga saat ini teknologi telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam operasional perusahaan pun demikian. Teknologi telah menjadi sebuah acuan dalam kemajuan suatu perusahaan. Maka transformasi teknologi pada saat sekarang adalah sebuah keharusan. Dengan menggunakan teknologi, apa yang dikerjakan dalam rencana akan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi saat ini telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi, maka peranan teknologi dalam meningkatkan produktivitas perusahaan bisa kita temukan. Bagaimana peran penting teknologi bagi perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan seperti proses yang awalnya manual bisa menjadi otomatis, sehingga ini dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, bahkan kita sudah mengenal paperless. Bahkan mengurangi biaya untuk tenaga kerja dengan mengganti mesin-mesin. Kadang kita juga bisa menghilangkan alat tulis dan lain sebagainya. Kemudian, keuntungan teknologi bagi lulusan yang lain adalah hemat waktu, di mana waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan menjadi lebih cepat dan dengan bantuan teknologi. Dalam dunia bisnis, yang penting lagi adalah keuntungan cepatnya dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena dengan teknologi, maka data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Kita bisa membayangkan, yang tadi dari awal cerita, kita bisa membutuhkan suatu data, maka biasanya pada bisnis zaman dahulu, maka pertemuan atau rapat menjadi hal yang mutlak. Sehingga, dengan teknologi ini bisa menjadikan keputusan bisnis itu bisa diambil dengan cepat. Keuntungan yang lain adalah teknologi juga bisa menghemat biaya untuk promosi maupun untuk pemasaran. Bayangkan, dengan era digital seperti sekarang, kemudian kehadiran dengan smartphone yang ada di tangan, maka sebuah perusahaan ketika menginformasikan atau mempromosikan barangnya bisa langsung cepat sampai kepada tangan konsumen. Atau kebalikannya, ketika seorang konsumen ingin menjadi produk-produk yang sesuai dengan keinginannya,
Maka dengan smartphone yang ada di tangannya, dia bisa searching, kalau bahasa sekarang yaitu googling saja. Kemudian, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Kita ingin tahu sebenarnya apa sih proses bisnis? Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Dalam proses bisnis ini yang dibutuhkan adalah dukungan atas material, kemudian informasi, dan pengetahuan di berbagai E-commerce, perdagangan elektronik atau toko online. Teknologi internet menggeser pola berbelanja dunia, tidak terkecuali Indonesia. E-commerce belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dengan adanya berbelanja online, kita tidak harus lagi pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang, kita tinggal mengunjungi situs e-commerce-nya dan berbelanja. Dan barang sampai di rumah kita. Awal mula toko online di Indonesia dimulai pada tahun 1994 saat Indosat menjadi Internet Service Provider pertama di Indonesia, sekaligus memberikan koneksi internet bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini sudah tidak terhitung lagi ada berapa banyak e-commerce dan layanan perdagangan elektronik yang muncul. Pertumbuhan e-commerce diprediksi akan terus bertambah hingga angka yang sangat tinggi, sehingga mendukung bertambahnya ekosistem ekonomi digital Indonesia. 10 perusahaan e-commerce yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. E-commerce itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Business to business, 2. Business to customer, 3. Customer to customer, 4. Customer to business, 5. Business to administration, 6. Customer to administration, dan 7. Online to offline. Jenis e-commerce yang banyak menarik pelanggan saat ini adalah online to offline, karena jenis e-commerce ini yang menarik pelanggan dari saluran online ke bentuk fisik seperti Grab, Gojek, dan mataharimall.com. E-commerce ini sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu menghemat waktu, pembelian lintas wilayah, mampu meningkatkan supplier manajemen, menurunkan biaya operasional, memberikan informasi up to date. Metode e-commerce ini mempermudah kita dalam hal pembayaran dalam pembelian. Terdapat beberapa metode pembayaran, yaitu 1. Pembayaran secara elektronik, 2. Pembayaran secara cash on delivery atau COD, 3. Pembayaran lewat transfer. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, kita bisa memulai bisnis e-commerce sendiri. Karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, bahkan banyak pebisnis dan investor yang tertarik dengan industri ini, sehingga kita tidak perlu ragu untuk mencobanya. Baiklah, saya akan membahas tentang inovasi-inovasi terbaru teknologi informasi di bidang bisnis. Yang pertama yaitu AI dan Big Data. Walaupun masih ada perdebatan seputar AI dan perkembangannya, sebagian orang khawatir AI akan menggantikan peran manusia. Saat ini AI dan Big Data hadir di hampir semua bidang bisnis. AI bisa dibilang adalah teknologi yang paling cepat diadopsi karena menggunakan machine learning, pembelajaran yang dalam, dan kemampuan pengenalan alami yang dapat digunakan oleh berbagai bisnis, baik besar maupun kecil. Karena potensinya yang tidak terbatas, tren AI akan terus mempengaruhi bisnis dan mendorong inovasi melalui industri di tahun-tahun mendatang. Selain AI, implementasi Big Data atau himpunan data dalam jumlah besar umumnya lebih sering ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis. Big Data banyak dijadikan sebagai salah satu penentu
dalam pengambilan keputusan bisnis. Big data juga dapat diaplikasikan pada jenis usaha yang dapat memberikan perubahan lebih baik terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu Internet of Things. Internet of Things dipercaya sebagai satu teknologi yang semakin mempengaruhi kinerja bisnis, baik di berbagai lini kegiatan organisasi. Transformasi digital dimungkinkan dengan memanfaatkan teknologi ini. Seperti Industri 4.0, Intelligent Transportation System, dan Smart City adalah bidang yang memanfaatkan Internet of Things. Tren ini sudah mulai mempengaruhi bisnis modern dan akan terus meningkat di masa depan. Permintaan ini menciptakan kebutuhan akan lebih banyak perangkat Internet of Things. Yang ketiga yaitu fintech. Fintech merupakan kolaborasi antara finansial atau keuangan dan teknologi. Cepatnya kemajuan teknologi membantu para startup membangun inovasi produk keuangan yang berbeda dari perbankan konvensional. Di banyak negara, inovasi keuangan dari startup tersebut terbukti tidak hanya memunculkan solusi-solusi baru yang inovatif buat konsumen, tetapi sekaligus menggoyang industri keuangan yang sudah mapan. Fintech merupakan salah satu contoh primadona karena terus bertransformasi. Alasannya itu karena layanan fintech menawarkan kecepatan. Dengan teknologi big data, penggunaan algoritma dan proses online, keputusan kredit bisa diambil dalam rentang waktu sangat cepat jika dibandingkan bank konvensional. Yang keempat yaitu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan saat ini sudah menjadi sesuatu yang sangat umum, terutama di kalangan pengembang software. Berbagai keunggulan cloud computing seperti dalam skalabilitas, keandalan, dan portabilitas. Sistem pembayaran layanan cloud juga cukup fleksibel, yakni dibayarkan sesuai dengan penggunaan atau umum disebut dengan istilah pay as you use. Pembiayaan untuk kebutuhan teknologi lebih diefisienkan dengan pemanfaatan teknologi cloud computing, seperti meminimalisir biaya pembelajaran hardware dan pemeliharaan. Cloud computing menawarkan sistem pembayaran yang cukup fleksibel, gunakan sumber daya tinggi saat penggunaan tinggi, dan meminimalkan penggunaan sumber daya saat kebutuhan rendah. Hal ini bisa dicontohkan di beberapa skema bisnis, misalnya sistem yang ramai di masa tertentu, seperti toko online. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.